Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan kembali mengadakan pertemuan APP. Untuk hari ini adalah pertemuan APP yang keempat dengan tema Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Generasi muda harapan masa depan gereja. Melalui pertemuan ini, seluruh umat dan anggota komunitas diajak untuk menyadari peran kaum muda dan anak-anak di dalam karya perutusannya sebagai duta-duta kasih Kristus. Karya belas kasih Allah itu hendaknya melibatkan semua komponen umat, khususnya kaum muda, bahkan anak-anak, sesuai dengan talenta, pola keinginan pelayanan, konteks alam pikir, dan berbagai bentuk kekasannya masing-masing. Upaya pemulihan umat terutama yang terdampak COVID-19 hendaknya juga menyentuh persoalan yang mendasar yang dialami oleh kaum muda dan anak-anak, baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan iman dan hidup menggereja. Kita sadari bahwa di pundak merekalah gereja hari ini dan gereja masa depan diletakkan. Marilah kita awali pertemuan APP untuk malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, kiranya ungkapan inilah yang patut kita panjatkan kepadanya atas kasih dan perlindungan serta keselamatan yang sampai hari ini masih kita nikmati. Pandemi memang belum sepenuhnya hilang, tetapi banyak tanda dan angka statistik yang menunjukkan bahwa pandemi ini kian mereda. Kita sebagai umat beriman masih bisa berkumpul, berjumpa, dan saling sapa. Melalui pertemuan Prapaskah ini, kita bisa saling mendukukan iman, pengharapan, dan kasih satu sama lain. Pada pertemuan kali ini, kita diajak untuk memberi perhatian kepada generasi muda, remaja, dan anak-anak, khususnya mengenai pendidikan yang diperolehnya di masa pandemi ini. Kita bersama mengetahui betapa beratnya dampak pandemi ini bagi keberlangsungan pendidikan mereka, baik formal maupun non-formal. Pertemuan kita ini diharapkan dapat menjadi sarana yang konkret untuk menyapa anak-anak kita ini, serta memikirkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi persoalan pendidikan mereka, terlebih bagi mereka yang ada di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Kita yakinkan dan pastikan bahwa harapan masa depan mereka akan pendidikan yang baik akan terus hidup dan tumbuh dengan baik, meski pandemi belum juga usai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali pertemuan ini, marilah dengan rendah hati kita mengakui kerapuan kita di hadapan Tuhan dan sesama, dan berharap akan limpah berkat belas kasih-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas limpah kasih, hidup, perlindungan, kesehatan yang masih boleh kami alami sampai saat ini.
Kami mohon terang Roh Kudus, ya Bapa, agar kami mampu terbuka akan keprihatinan mengenai pendidikan generasi muda gereja. Biarlah kanak-kanak datang kepadamu untuk merasakan kasih dan penyelenggaraanmu atas hidup dan masa depan mereka. Libatkanlah kami dalam karya belas kasih-Mu, khususnya untuk memikirkan keberlangsungan pendidikan mereka, agar kualitas generasi muda harapan gereja dan bangsa tetap terjaga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saatnya kita akan memasuki pendalaman katekese. Dalam kesempatan ini akan kami sampaikan gagasan pokok permenungan yang digali dari kitab suci. Yang pertama, ada tradisi baik yang dilakukan oleh keluarga-keluarga Kristiani, yakni jika anak mereka hendak pergi entah ke sekolah, kerja, atau hendak pergi jauh, orang tua memberikan berkat tanda salib di dahi anaknya. Itu berarti orang tua menyertai kepergian anak-anaknya dengan berkat yang dimohonkan dari Kristus sendiri. Memberikan tanda salib di dahi merupakan tindakan sederhana yang mempunyai makna yang sangat mendalam. Orang tua menunjukkan iman yang hidup, menurunkan berkat atas anak-anaknya. Anak-anak menjalani hidup disertai dengan doa dan berkat yang mengalir dari Kristus sendiri. Yang kedua, Tuhan Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya dan memperoleh berkat. Tuhan Yesus menjadikan anak-anak sebagai model yang perlu dicontoh dan bukannya dihalang-halangi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, anak-anak, remaja, dan orang muda perlu menyadari berkat yang diterimanya itu dan didorong untuk membagi berkat Tuhan yang diterima kepada sesamanya. Perlu senantiasa diberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk belajar melayani. Yang keempat, meneladani Yesus yang menerima anak-anak dan memberkati mereka, mari kita juga bertindak seperti Yesus. Kita memberi berkat kepada mereka, terbuka akan orang muda yang pendidikannya terlantar, tidak memperoleh kasih sayang dan perhatian yang baik, entah dari keluarga maupun lingkungan di sekitarnya. Anak-anak dan orang muda adalah harapan bagi kehidupan masa datang yang lebih baik, maka selayaknya kita memberikan harapan baik bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama memberikan tanggapan atas gagasan pokok yang telah kita dengar bersama. Nanti tanggapan umat bisa di-sharekan melalui WA Group. Bisa berupa sharing atau membangun niat atau berbagi tugas dan lain-lain. Untuk sharing atau untuk tanggapan umat ini akan kami pandu dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana situasi pendidikan kaum muda di sekitarku? Apakah akibat pandemi ini pendidikan mereka dapat berjalan dengan baik?
Dalam arti apakah mereka juga bisa menjalani pendidikan adaptif COVID ini dengan tekun dan serius? Yang kedua, apakah ada kaum muda, remaja, anak-anak yang karena situasi ekonomi keluarganya menjadi terlantar pendidikannya? Apa yang bisa kita buat untuk membantu mereka? Yang ketiga, dalam semangat gereja sinodal, apakah upaya konkret yang bisa dipikirkan dan dikerjakan bersama baik dalam lingkup keluarga, lingkungan, gereja, masyarakat umum untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan kaum muda? Yang keempat, umat Allah di tempat lain membuat gerakan pendanaan pendidikan dengan mengumpulkan uang Rp2.000 setiap bulan. Apakah kita juga tergerak untuk berpartisipasi di dalam gerakan peduli pendidikan itu? Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Doa-doa terkhusus untuk mendoakan anak-anak, remaja, dan orang muda, orang tua, serta para tenaga pendidik. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pertemuan APP untuk hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat FX1 yang telah dengan setia mengikuti pertemuan APP, meskipun masih lewat virtual. Ya Bapa, semoga kami dimampukan untuk selalu menjaga kaum muda, terkhusus untuk anak-anak, remaja, dan orang muda, orang tua, serta para tenaga pendidik. Semoga mereka selalu diberkati, senantiasa mendapat perlindungan-Mu di dalam karya-karyanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Amin. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertemuan APP sebentar lagi akan selesai. Marilah kita siapkan hati kita akan akhiri dengan berdoa. Allah Bapa di surga, kami kembali mengaturkan syukur kepadamu. Semoga butir-butir sabda yang kami dengarkan hari ini menggerakkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Semoga kami mampu mewujudkan karya-karya nyata dalam mendampingi dan mendukung pendidikan kaum muda kami, sehingga mereka tetap bersemangat untuk menyongsong masa depan yang cerah meski kami masih berada di dalam bayang-bayang pandemi COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari warga FX1. Selamat malam, terima kasih, Tuhan memberkati.